Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-157. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dari kejauhan Kiai Gringsing melihat bahwa laskar Padepokan itu benar-benar telah terbagi. Sebagian di sebelah sisi adalah laskar Tambakwedi, sedang di sisi yang lain yang tampaknya lebih sigap adalah para prajurit Jipang. Tetapi kelebihan pada orang-orang Tambakwedi adalah para pemimpinnya, Ki Tambakwedi, Sidanti, Argojoyo dan beberapa orang lagi. Mereka adalah orang-orang pilihan yang mempunyai takaran yang cukup banyak bagi prajurit-prajurit biasa, apalagi Ki Tambakwedi sendiri. Kiai Gringsing masih melihat beberapa orang mempersiapkan arena, beberapa orang yang lain memasang obor-obor di tempat-tempat yang telah ditentukan. Perang tanding kali ini adalah benar-benar sebuah perang tanding yang sangat menarik. Sambil melihat persiapan itu, Kiai Gringsing masih saja selalu menghitung waktu. Wuranto itu benar-benar diharapkannya dapat menyampaikan pesannya. Kalau tidak, maka Untara akan banyak kehilangan kesempatan. Dan orang tua itu mengharap bahwa Wuranto akan jauh lebih cepat mencapai Jati Anom dengan kudanya. Menurut perhitungannya, maka pasukan Untara yang mendapatkan kuda akan segera datang pula, sedang mereka yang berjalan akan menyusul. Mereka akan sampai di ambang pintu Padepokan ini selambat-lambatnya pada saat fajar menyingsing, sehingga sesaat sebelum fajar ia sudah dapat mengharap pasukan berkuda Untara bergerak apabila diperlukan, sementara menunggu pasukannya yang lain. Mudah-mudahan aku tidak salah hitung, gumam Kiai Gringsing di dalam hatinya. Dan mudah-mudahan perkelahian itu tidak segera selesai. Apabila demikian, maka aku akan mendapat kesulitan. Yang paling mungkin aku lakukan adalah melarikan Sekar Mirah, membenamkannya di bawah urung-urung, kemudian membawanya bersembunyi di balik belukar. Orang tua itu menarik nafas, tampaklah ia tersenyum. Tetapi sejenak kemudian wajahnya telah menjadi tegang kembali. Sebenarnya lah bahwa hatinya selalu gelisah dan berdebar-debar. Tanpa disadari ia telah menggerakkan sepasukan prajurit Pajang di bawah pimpinan senopati muda yang berkuasa di daerah sekitar Gunung Merapi. Kalau aku gagal dan laporannya nanti didengar oleh Ki Gede Pemanahan, maka aku akan digantungnya. Desisnya kepada diri sendiri. Kini Kiai Gringsing melihat persiapan hampir selesai. Obor-obor telah terpasang berkeliling dan sebagian dari laskar kedua pihak telah berada di sekitar arena itu pula. Sementara itu, Wuranto berpacu tanpa mengingat jalan yang dilaluinya. Sekali-sekali kudanya meloncat tempat-tempat yang terjal-terjal dan sekali-sekali terpaksa mendaki sedikit untuk seterusnya berlari-lari menuruni tebing. Yang terpahat di dalam dadanya adalah secepatnya menemui Agung Sedayu dan Swandaru untuk mempertemukannya dengan Untara. Waktu yang diperlukan oleh Wuranto ternyata terlampau pendek. Kecepatan kudanya benar-benar mengagumkan.
Dan Wuranto sendiri ternyata mampu menguasai kuda yang sedang berlari dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dipilihnya jalan-jalan sempit dan memintas untuk menghindarkan diri dari para peronda dan memilih jalan terdekat. Tanpa turun dari kudanya, Wuranto memasuki halaman rumahnya, sehingga Agung Sedayu dan Suwandaru menjadi sangat terkejut karenanya. Berloncatan mereka turun dari pembaringannya dan dengan tergesa-gesa berlari ke arah pintu dengan pedang masing-masing di tangan, meskipun belum mereka tarik dari sarungnya. "Adi Agung Sedayu dan Adi Suwandaru," berkata Wuranto dengan nafas terengah-engah. "Marilah ikut aku, pertemukan aku dengan Kakang Untara." Suwandaru dan Agung Sedayu tidak segera menjawab. Suara itu adalah suara Wuranto. Perlahan-lahan Suwandaru membuka pintu. Sejenak mereka menatap wajah Wuranto yang tegang. Kemudian terdengar Agung Sedayu bertanya, "Apakah yang terjadi, Kakang Wuranto?" "Aku harus segera bertemu dengan Kakang Untara. Adakah sesuatu yang penting?" "Iya, penting dan tergesa-gesa." Sejenak Agung Sedayu dan Suwandaru saling berpandangan. Kemudian bertanyalah Suwandaru, "Apakah yang penting itu?" Nanti kau akan mendengarnya juga. Aku harus menghadap Kakang Untara. Tetapi aku tidak berani seorang diri, sebab ada kesan yang kurang baik tentang diriku." Belum lagi Suwandaru menjawab, maka mereka pun segera dikejutkan oleh derap 2 ekor kuda yang seolah-olah saja langsung meloncat di jalan di muka halaman itu. Ketika kuda-kuda itu telah berada tepat di muka regol, maka mereka pun berhenti. Salah seorang daripada mereka masuk dengan hati-hati ke halaman sambil berkata, "Siapa di situ? Aku melihat seekor kuda memasuki halaman ini, tetapi terlampau cepat bagi kami yang hanya melihat dari kejauhan. Tetapi agaknya kuda dan penunggangnya masih berada di halaman." "Ya," Agung Sedayulah yang menjawab. "Yang datang adalah Kakang Wuranto." "Heh, Wuranto anak Jati Anom?" "Iya." "Oh, kalau begitu aku berkepentingan dengan anak itu. Bukankah anak itu yang dikatakan selama ini berpihak kepada orang-orang di lereng Merapi dari Padepokan Kitambak Wedi?" Dada Wuranto berdesir mendengar kata-kata itu. Hampir-hampir ia berteriak menjawabnya. Tetapi segera disadarinya kedudukannya dan dipercayakannya dirinya kepada Agung Sedayu dan Suwandaru. "Akulah yang bertanggung jawab atasnya saat ini," jawab Agung Sedayu. "Kami adalah petugas ronda malam ini. Kamilah yang bertanggung jawab atas keamanan Jati Anom dan sekitarnya. Tetapi aku mempunyai wewenang khusus dari Kakang Untara, senopati di daerah ini, meskipun aku bukan seorang prajurit." Kedua prajurit berkuda itu terdiam, tetapi belum lagi mereka puas dengan jawaban itu. Maka kemudian menyusul 4 orang peronda datang berjalan kaki masuk ke dalam regol halaman. Setelah sejenak bercakap-cakap dengan prajurit berkuda yang seorang di luar halaman. "Aku juga melihat kuda itu. Aku ikuti arahnya. Ternyata ia telah berada di sini." Wuranto menarik nafas dalam-dalam. Kini ia pun tahu betapa ketatnya penjagaan Kademangan Jati Anom yang tampaknya begitu lengang. Tetapi agaknya setiap jengkal tanah selalu mendapat pengawasan yang teliti. Dalam pada itu pun, Agung Sedayu berkata, "Berdasarkan wewenang khusus yang aku miliki, biarlah aku membawa Kakang Wuranto menghadap Kakang Untara." Para prajurit yang berada di regol halaman sejenak saling berpandangan, tetapi mereka harus mempercayai Agung Sedayu. Mereka mengenal anak itu sebagai adik Untara, dan mereka pun telah mendengar apa yang telah dilakukan oleh Agung Sedayu. Karena itu tidak ada alasan bagi mereka untuk mencurigainya. Meskipun demikian, para prajurit itu sejenak masih diselubungi oleh keraguan-raguan, sehingga Agung Sedayu berkata,
Berikan kuda kalian. Aku dan Adi Swandaru akan mengantarkan Kakang Wuranto sekarang juga. Ada hal yang penting, harus segera diketahui oleh Kakang Untara. Kedua prajurit berkuda itu tidak menjawab. Sesaat mereka saling berpandangan. Sementara itu Agung Sedayu telah melangkah di halaman mendekati kedua prajurit berkuda itu, diikuti oleh Swandaru. Maaf, aku memerlukan kuda kalian untuk kepentingan Jati Anom dan Pajang. Kedua prajurit itu menjadi seperti orang yang sedang kebingungan. Prajurit itu tidak berbuat apa-apa ketika Agung Sedayu menarik kendali kudanya. Dan bahkan prajurit itu pun meloncat turun tanpa disadarinya. Demikian prajurit yang seorang lagi. Dengan kepala kosong diserahkannya kudanya kepada Swandaru. Aku akan pergi ke Kademangan, berkata Agung Sedayu kepada prajurit-prajurit yang berdiri tegak mematung di halaman itu. Susulah kami ke sana. Mungkin kalian pun akan mendengar sesuatu yang penting itu. Agung Sedayu tidak menunggu prajurit itu menjawab. Segera ia berkata kepada Wuranto, "Mari Kakang, aku antarkan kau kepada Kakang Untara." Sejenak kemudian ketiga ekor kuda itu telah berlari dengan cepatnya menuju ke Kademangan. Para prajurit yang melihatnya seolah-olah terpaku beku di tempatnya. Mereka memandangi kepulan debu yang putih yang sesaat kemudian telah lenyap dalam kegelapan malam. Ketika kuda-kuda itu telah hilang dari pandangan mata mereka, maka seolah-olah mereka pun baru menyadari keadaan mereka. Sehingga salah seorang berkata, "Hei, kenapa kita berdiri saja di sini? Mari kita lihat, apakah mereka benar-benar pergi ke Kademangan?" Seperti berloncatan berebut dahulu mereka pun segera melangkah pergi, meninggalkan halaman rumah Wuranto, pergi menyusul ketiga ekor kuda itu ke Kademangan, seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu. Demikian Wuranto memasuki jalan induk Kademangan bersama Agung Sedayu dan Swandaru. Segera ia melihat bahwa penjagaan di Jati Anom pun kini tidak kalah rapatnya dibanding dengan Padepokan Tambakwedi. Bahkan ia sama sekali tidak dapat menilai manakah yang lebih kuat di antara kedua pasukan itu. Namun agaknya mata Ki Tambakwedi mempunyai ketajaman penglihatan yang jauh melampaui penglihatannya. Karena Wuranto berjalan beriring dengan Agung Sedayu dan Swandaru, maka ia tidak banyak mendapat pertanyaan. Bahkan untuk menghindari hal-hal yang dapat memperlambat perjalanan itu, maka Agung Sedayu dan Swandaru sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Wuranto. Sebab nama itu mempunyai kesan yang tidak menyenangkan bagi orang-orang Jati Anom, terutama anak-anak mudanya dan bagi orang-orang Pajang yang telah mendengarnya. Wuranto adalah salah seorang yang mereka anggap telah hilang dari lingkungan mereka dan berada di dalam lingkungan lawan. Tetapi ketika Wuranto memasuki halaman Kademangan, maka suasana tiba-tiba menjadi tegang. Di halaman Kademangan, Agung Sedayu dan Swandaru tidak lagi berhasil menyembunyikan anak muda itu dari pengamatan anak-anak muda Jati Anom yang berada di halaman Kademangannya. Bahkan beberapa orang datang berlari-lari sambil bertanya, "Agung Sedayu, apakah kau telah berhasil menangkapnya?" Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi wajah Wurantolah yang menjadi merah padam. Ketika kuda-kuda mereka berhenti, maka segera mereka dikerumuni oleh beberapa anak muda dan prajurit Pajang. Wajah-wajah mereka menunjukkan pancaran kebencian bercampur baur dengan teka-teki tentang kedatangan anak muda itu. "Kita menghadap Kakang Untara," desis Agung Sedayu. Wuranto tidak menyahut. Setelah mengikatkan kudanya pada tiang di halaman, maka ia pun segera berjalan rapat di belakang Agung Sedayu untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki. Namun demikian,
Wuranto itu mengeluh di dalam hati sampai sedemikian dalam pengorbanan yang harus diberikan kepada kampung halamannya. Seandainya tak seorang pun sempat menerangkan apa yang sebenarnya dilakukan, maka seandainya ia mati dibunuh anak muda sepadukuhannya, maka mayatnya pasti akan dilempar saja ke kali sebagai seorang pengkhianat. Tetapi kali ini ia masih menggantungkan diri kepada Agung Sedayu. Bukan soal hidup atau mati, tetapi soal kebersihan namanya itulah yang lebih penting baginya. Akan kau bawa kemana anak itu? Tiba-tiba terdengar suara di antara mereka yang berdiri di seputar ketiga anak muda itu. Agung Sedayu berpaling, dilihatnya seorang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan. "Oh, kau Kakang Jawawi?" "Iya. Tetapi akan kau bawa kemana anak itu?" Wuranto mengerutkan keningnya. Jawawi adalah salah seorang anak muda yang banyak mendapat kepercayaan di Jati Anom seperti dirinya. Dan ia sadar sesadar-sadarnya bahwa Jawawi pun telah menjadi salah paham memandang persoalannya. "Akan aku bawa menghadap Kakang Untara." "Jangan," berkata Jawawi. Matanya menjadi semakin tajam memancarkan kebencian. "Wuranto adalah anak Jati Anom. Persoalannya adalah persoalan kami, bukan persoalan prajurit Pajang." Dada Agung Sedayu dan Swandaru berdesir, apalagi Wuranto. Tetapi dalam keadaan ini, Wuranto mengambil sikap yang baginya paling menguntungkan. Diam. Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka Jawawi berkata terus sambil melangkah maju. "Adi Sedayu, serahkan anak itu kepadaku, kepada anak-anak muda Jati Anom." "Jangan Kakang," sahut Agung Sedayu. "Yang mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah ini sekarang adalah Kakang Untara. Kakang Untara adalah senopati yang mendapat kekuasaan dari Panglima Wiratamtama." "Sekali lagi aku peringatkan," potong Jawawi. "Persoalan ini bukan persoalan prajurit Pajang. Persoalan ini adalah persoalan anak-anak muda Jati Anom." Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar, tetapi sudah pasti bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan Wuranto kepada Jawawi. Maka jawabnya, "Kakang, biarlah Kakang Untara yang mengambil sikap. Kecuali Kakang Untara sedang mengemban tugas sebagai seorang senopati, ia pun seorang anak muda Jati Anom pula. Aku pula lah yang menemukan Kakang Wuranto. Aku pun anak Jati Anom. Nah, percayakanlah Kakang Wuranto kepadaku dan kepada Kakang Untara. Kami akan memenuhi keinginanmu, karena kami pun anak-anak muda Jati Anom pula." Agung Sedayu tidak ingin persoalan ini menjadi berkepanjangan. Segera ia berjalan maju menyibakkan orang-orang yang mengelilinginya. Wuranto pun mengikutinya, dekat-dekat di belakangnya. Sedang di belakang Wuranto berjalan Swandaru yang gemuk. Beberapa orang tanpa menyadari segera menyibak memberi mereka jalan. Tetapi agaknya Jawawi masih belum puas dengan keadaan itu, sehingga segera ia melangkah pula mengikuti Agung Sedayu sambil berkata, "Adi Agung Sedayu, jangan membuat kami kecewa, supaya kami tidak berbuat hal-hal yang tidak kalian inginkan." Agung Sedayu mengerutkan keningnya, tetapi ia pun tetap pada pendiriannya. Jawabnya, "Jangan memaksa Kakang Jawawi, supaya keadaan Jati Anom tidak menjadi bertambah kisruh, hanya karena kau menuruti perasaanmu saja." Wajah Jawawi menjadi merah mendengar jawaban Agung Sedayu. Hampir-hampir ia membentaknya dan mencoba menahannya, seandainya pintu kademangan itu tiba-tiba tidak terbuka. Ketika mereka berpaling, mereka melihat di muka pintu itu berdiri Untara dan Ki Demang Jati Anom. "Apa yang kalian ributkan?" Sebelum Agung Sedayu menjawab, terdengar Jawawi mendahului. "Kami hanya ingin Wuranto diserahkan kepada kami, tetapi Adi Agung Sedayu berkeberatan.
sehingga kami terpaksa memaksanya. Untara mengerutkan keningnya ketika dilihat olehnya dalam keremangan malam itu. Orang-orang berkerumun di halaman demikian tegangnya. Bawa anak itu kemari. Tiba-tiba terdengar suara Untara. Suara yang penuh memancarkan kewibawaan seorang pemimpin prajurit yang bertanggung jawab. Aku mempunyai kekuasaan tidak terbatas di sini sebagai pengemban perintah dari Paja. Tak ada seorang pun yang berani menentang kata-kata itu, kecuali kata-kata itu mengandung ancaman juga, tetapi wibawanya seolah-olah memukau setiap hati orang yang mendengarnya. Karena itu, ketika kemudian Agung Sedayu membawa Wuranto meninggalkan halaman dan menaiki pendopo Kademangan dan masuk langsung ke Pringgitan, orang-orang yang berada di halaman itu hanya memandangi mereka saja. Namun demikian, setelah Wuranto itu hilang di balik pintu Pringgitan, terbersihlah kata-kata di antara mereka bahwa mereka akan menunggu di halaman sampai Wuranto diserahkan kepada mereka. Hanya kamilah yang berhak menghukumnya, gumam mereka. Di dalam Pringgitan, Ki Demang Jati Anom memandangi Wuranto dengan hampir tak berkedip, seakan-akan baru pertama kali ini ia melihat. Sedang Wuranto yang merasakan tatapan mata itu hanya menundukkan kepalanya saja. Ia masih tetap berpendirian bahwa segala sesuatunya akan sangat tergantung kepada Agung Sedayu dan Suwandaru. Duduklah Wuranto. Untara mempersilahkan. Wuranto terperanjat mendengar suara Untara. Suara itu telah dikenalnya sejak beberapa puluh tahun yang lampau. Selagi mereka masih anak-anak, Wuranto telah mengenal Untara dalam permainan, dalam pergaulan yang lebih dewasa. Sampai suatu ketika Untara itu meninggalkan Jati Anom mengabdikan diri kepada Adipati Pajang. Tetapi nada suara itu agak berbeda dengan nada suara Untara di masa-masa mudanya. Kini terasa bahwa kata-kata itu diucapkan bukan oleh seorang anak muda padesan seperti dirinya, tetapi nadanya adalah nada seorang pimpinan prajurit. Wuranto itu pun kemudian duduk diapit oleh Agung Sedayu dan Suwandaru. Sekali-sekali anak muda Jati Anom itu mengangkat wajahnya pula. Namun kemudian wajah itu pun tertunduk lagi. Kau baru datang dari Padepokan Tambak Wedi, Wuranto. Wuranto mengangkat wajahnya. Perlahan-lahan ia menjawab. Ya Untara. Tuan. Panggil namaku. Potong Untara. Ya Kakang Untara. Tiba-tiba terdengar Ki Demang Jati Anom menggeram ketika Wuranto beserta orang lain yang berada di dalam Pringgitan itu berpaling ke arahnya. Maka tampaklah wajah itu menjadi tegang. Dengan kata-kata yang bergetar Ki Demang itu berkata, Wuranto, ternyata kau sangat mengecewakan kami, orang-orang Jati Anom. Apakah sebabnya maka tiba-tiba saja kau telah berada di padepokan setan lereng Merapi itu? Apakah tanah ini, kampung halaman ini, kurang memberimu kepuasan? Kurang memberimu sandang pangan dan perlindungan? Nanti dulu Ki Demang. Potong Untara. Jangan tergesa-gesa menyatakan sikap. Aku ingin tahu, kenapa tiba-tiba saja ia menemui Agung Sedayu dan Suwandaru? Ki Demang menelan ludahnya, tetapi dadanya serasa menghentaki karena kecewa. Kecewa terhadap anak muda yang pernah dipercayainya. Wuranto, berkata Untara kemudian, apakah kau membawa sesuatu berita atau pesan atau apapun yang penting untukku dan untuk seluruh Jati Anom? Wuranto mengerutkan keningnya. Ketika ia mengangkat wajahnya, maka terpandang olehnya wajah Ki Demang menjadi semakin tegang. Dengan serta-merta Demang Jati Anom itu bertanya, apakah artinya ini?
Untara tidak menjawab, tetapi tatapan matanya telah memaksa Wuranto berkata, "Ya Kakang, aku membawa pesan Ki Tanumetir untuk Kakang." Wajah Ki Demang Jati Anom menjadi semakin tegang karenanya dari sepasang matanya memancar sorot yang mengandung beribu macam pertanyaan. Untara agaknya dapat menangkap pertanyaan-pertanyaan yang bergumul lewat pancaran mata Demang Jati Anom. Maka supaya pembicaraan seterusnya menjadi lancar, maka ia berkata, "Wuranto, apakah pekerjaanmu dapat berjalan dengan baik?" "Ya Kakang Untara, tetapi malam ini adalah malam terakhir bagi Wuranto di lereng Merapi, di Padepokan Tambakwedi. Seharusnya pagi ini aku sudah digantung di muka regol Padepokan itu, karena ternyata Ki Tambakwedi dapat mengetahui perananku. Tetapi kau berhasil melepaskan dirimu. Aku bertemu dengan Ki Tanumetir. Apakah Ki Tanumetir ada di dalam padepokan itu?" "Iya, Ki Tanumetir telah berhasil masuk ke dalam padepokan setelah Ki Tanumetir mendapat gambaran tentang daerah itu." Untara menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan singkat dikatakannya beberapa hal tentang anak muda yang bernama Wuranto itu. Akhirnya Untara berkata, "Ki Demang, sekarang ternyata peranan Wuranto telah berakhir. Ia tidak akan menjadi orang Padepokan Tambakwedi lagi. Beruntunglah ia berhasil melepaskan diri dan kembali ke Jati Anom. Kalau tidak, maka ia akan menjadi Banten sedang mayatnya akan bergantungan di regol Padepokan Ki Tambakwedi." Sejenak Ki Demang Jati Anom itu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dengan terenganga-nganga dipandanginya wajah Wuranto yang tunduk berganti-ganti dengan wajah Untara yang tersenyum. "Ki Demang, kau akan berbangga mempunyai seorang anak muda seperti Wuranto. Maafkanlah bahwa segalanya telah dirahasiakan oleh Ki Tanumetir, karena Ki Tanumetir belum banyak mengenal orang-orang Jati Anom sendiri. Anggaplah itu sebagai suatu sikap berhati-hati daripadanya." "Oh." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Setelah getar di dadanya mereda, gumamnya, "Maafkan aku, Wuranto. Oh, sungguh aku tidak menyangka bahwa demikianlah keadaan yang sebenarnya. Ternyata telah kau pertaruhkan apa saja yang kau miliki untuk pekerjaanmu, nyawa dan nama. Syukurlah bahwa kau masih tetap hidup." "Tuhan melindunginya," desis Agung Sedayu. Ya, Tuhan telah melindunginya," sahut Ki Demang. "Dan sekarang apakah pesan yang kau bawa itu?" "Kakang Untara," berkata Wuranto kemudian, "pesan ini penting dan tergesa-gesa. Kalau mungkin, maka sebelum fajar pasukan Kakang Untara harus sudah berada di ambang pintu Padepokan Ki Tambakwedi." "Hei!" Untara mengerutkan keningnya. "Bagaimana mungkin? Keadaan di Padepokan Tambakwedi berkembang terlampau cepat. Meskipun perhitungan Ki Tanumetir mendasarkan pada persoalan di dalam padepokan itu sendiri, tetapi agaknya Ki Tanumetir yakin bahwa kali ini Kakang akan dapat berhasil." Dahi Untara tampak berkerut-merut, sedang Ki Demang masih belum terlepas sama sekali dari debar jantungnya. Pada saat ia mengetahui kedudukan Wuranto sebenarnya, ia masih saja merasa bermimpi melihat anak muda itu duduk di hadapannya sambil memberikan beberapa keterangan dan pesan dari orang yang bernama Ki Tanumetir. "Sebenarnya, aku mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap Ki Tanumetir," gumam Untara. "Aku melihat hal-hal yang tidak masuk akal di dalam nalarku," sahut Wuranto. "Meskipun demikian, tetapi menggerakkan pasukan demikian tergesa-gesa itu hampir tidak mungkin aku lakukan. Menurut Ki Tanumetir, maka pasukan berkudalah yang diperlukannya dahulu, sedang pasukan yang lain dapat menyusul kemudian."
Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Senopati yang masih muda itu berpikir dan mencoba membayangkan apa yang sedang terjadi di Padepokan Tambakwedi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.